Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 14 episode 23. Oke lah, gak usah banyak Mang Ming Meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Lindong kali ini telah benar-benar memasuki lautan energi Yimo. Dan dia dilindungi oleh kekuatan dari batu simbol petir dan juga batu simbol yang melahap. Energi Yimo di tempat ini dalam sekejap saja terkikis setelah bersentuhan dengan perisai batu simbol milik Lindong. Di dalam pelindung cahaya itu, Lindong dengan lembut menutup matanya, yang kemudian dia menggunakan energi mentalnya untuk memindai seluruh tempat ini supaya Lindong bisa merasakan keberadaan dari guru kegelapan di dalam lautan energi Yimo. Namun penyelidikan ini tidak membuahkan hasil sedikit pun. Lautan energi Yimo ini sangat luas. Selain itu, energi Yimo yang ada di tempat ini telah menciptakan sebuah penghalang yang membuat energi mental milik Lindong terasa tidak bisa digunakan secara maksimal. Bukan sesuatu yang mudah bagi Lindong untuk bisa menemukan guru kegelapan yang tersembunyi di dalam lautan energi Yimo. Namun tiba-tiba saja yang di dalam tubuh Lindong kali ini mulai mengatakan, "Kau pada saat ini belum mencapai penjara penekan iblis. Dan lautan energi Yimo yang ada di tempat ini hanyalah sesuatu yang telah merembes keluar dari dalam penjara penekan iblis itu. Dirimu harus terlebih dahulu menembus lautan energi Yimo ini, yang kemudian mencapai penjara penekan iblis. Setelah itu, barulah kamu bisa mencari guru kegelapan." Mendengar ucapan dari Yang Lindong terdiam sejenak sebelum akhirnya dia mengatupkan gigi. Dan pada saat ini, Lindong berenang secepat mungkin menuju dasar dari lautan energi Yimo. Ketika Lindong berenang semakin ke bawah, dia bisa merasakan bahwa energi Yimo yang ada di tempat ini menjadi semakin padat saja. Sementara itu, rasa dingin dan juga gelap benar-benar menyelimuti seluruh lautan ini. Sampai-sampai hal itu membuat hati dari Lindong merasa sedikit ketakutan. Namun untungnya, dia memiliki perlindungan dari dua batu simbol leluhur. Jika tidak, maka energi Yimo yang ada di lautan ini pasti sudah merusak pikiran Lindong. Perjalanan ini sendiri telah memakan waktu kurang lebih setengah jam. Sebelum akhirnya tatapan mata Lindong menjadi sangat serius. Lalu dia mengatakan, "Sepertinya kita akan segera menembus lautan energi Yimo ini." Karena Lindong bisa merasakan bahwa dirinya akan segera mencapai dasar dari lautan energi Yimo. Mendengar ucapan dari Lindong, Yan pun segera mengatakan, "Benar, tapi kau harus berhati-hati. Penjara penekan iblis itu bukanlah tempat biasa. Dan di sana benar-benar banyak energi Yimo yang sangat menakutkan." Hal ini dikatakan oleh Yan dengan nada suara yang cukup serius, sampai-sampai membuat hati dari Lindong sedikit menegang. Karena ternyata Yan sendiri juga sangat waspada terhadap penjara penekan iblis yang terkenal legendaris. Tidak lama kemudian tatapan mata Lindong melihat tajam pada lautan energi Yimo yang telah bergejolak di depan sana. Lindong pun kali ini mengatakan, "Kita akan segera keluar." Setelah mengatakan hal ini, Lindong benar-benar keluar dari lautan energi Yimo yang sangat padat dan kental. Setelah tubuhnya meninggalkan lautan ini, pandangan awal dari Lindong terlihat cukup kabur. Detik berikutnya, hal itu menjadi semakin jelas. Dan kali ini, lautan energi Yimo telah benar-benar menghilang dari pandangan Lindong. Tatapan mata dari Lindong melihat ke arah bawah sebelum akhirnya sebuah keterkejutan muncul di raut wajah dari Lindong. Yang sebenarnya di dasar lautan energi Yimo itu ada sebuah tempat yang memiliki penghalang cahaya tidak berujung, dan ada simbol-simbol gelap kini telah terlintas di atasnya. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, maka mereka akan menemukan bahwa simbol-simbol itu sebenarnya mirip dengan simbol-simbol yang ada di batu simbol kegelapan. Dan faktanya, penghalang cahaya ini merupakan formasi yang sangat besar. Namun sayangnya, formasi ini memiliki beberapa retakan di atasnya. Hal itulah yang sebenarnya membuat energi Yimo terus merembes keluar dari dalam penjara penekan iblis. Dan kemudian hal itu membentuk lautan energi Yimo di atas tempat ini. Lindong kali ini telah melihat lebih jauh
ke dalam formasi yang ada di tempat ini. Yang sebenarnya di dalam formasi itu sendiri ada banyak menara yang berwarna hitam, dan hal itu dikelilingi oleh rantai-rantai hitam yang besar yang saling terjalin di antara setiap menara hitam. Rantai-rantai ini saling memanjang dan menghubungkan satu sama lain. Bahkan permukaan dari rantai sebenarnya juga telah dilindungi oleh simbol-simbol kuno. Hal ini memancarkan riak energi yang sangat kuat dan juga cukup menakutkan. Energi Yimo yang tidak berujung kini telah gila-gilaan merembes keluar dari dalam menara itu. Namun mereka akan segera diserap oleh rantai hitam setiap kali mencoba melarikan diri. Dan setelahnya simbol-simbol kuno akan segera muncul dan kemudian memurnikan energi Yimo. Lindong yang melihat hal itu, dia cukup terkejut lalu mengatakan, apakah sebenarnya itu adalah penjara penekan iblis? Karena setiap menara hitam yang ada di tempat ini ukurannya mencapai puluhan ribu kaki. Di hadapan menara itu sendiri, Lindong tampak sangat kecil. Apalagi yang paling menakutkan adalah jumlah menara ini benar-benar banyak. Hal itu tidak memungkinkan Lindong untuk menghitung berapa jumlah sebenarnya. Tanpa sadar, Lindong kemudian mengatakan, di tempat ini benar-benar ada banyak Yimo yang telah tersegel oleh menara hitam. Dengan banyaknya menara hitam yang ada di tempat ini, maka sebenarnya berapa jumlah Yimo-Yimo yang telah disegel di sini? Pada saat Yan mendengar ucapan Lindong itu, dia kemudian mengatakan, sekarang kau tahu kan betapa menakutkannya perang dunia kuno saat itu? Mendengar ucapan Yan, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya dan tidak heran jika pada saat itu semua makhluk yang ada di bumi ini bersatu, tidak memandang ras apapun, dan mereka telah bersama-sama menghadapi para Yimo-Yimo yang telah melakukan invasi pada dunia ini. Lindong sebenarnya memiliki ketakutan di dalam hatinya. Dia kali ini berkata, apa yang akan terjadi pada dunia ini jika perang dunia besar lainnya seperti yang terjadi di zaman kuno kali ini terjadi lagi? Apakah kita semua akan bisa memblokir invasi dari suku Yimo yang menakutkan? Yan yang bisa mendengar ucapan dari Lindong, dia kemudian menjawabnya, itu sangat mungkin jika leluhur simbol yang kedua telah muncul di dunia ini. Mendengar nama leluhur simbol yang kedua, Lindong hanya bisa tersenyum pahit karena ini bukan sebuah masalah yang sepele. Namun tiba-tiba saja Lindong menghela nafas dengan pelan. Segera setelah itu dia mengatakan, sudahlah, kita harus segera mencari guru kegelapan terlebih dahulu. Setelah mengatakan hal itu, tubuh dari Lindong bergerak secara hati-hati dan dia mendekati penghalang cahaya yang ada di tempat ini. Lindong bisa mendeteksi sebuah riak energi yang sangat menakutkan terpancar jelas dari penghalang cahaya ini. Karena Lindong tidak berani masuk secara sembarangan, dia akhirnya bertanya pada Yan, bagaimana caranya kita masuk? Mendengar pertanyaan dari Lindong, Yan pun kemudian menjawabnya, kau pada saat ini memiliki kekuatan dari batu simbol leluhur, dan kau akan dengan mudah memasuki penghalang cahaya ini. Jika hal itu dilakukan oleh orang lain, termasuk Yuan Qian, akan merasa kesulitan melakukannya. Lindong segera menganggukkan kepalanya setelah mendengar ucapan dari Yan. Namun Lindong masih memiliki kehati-hatian di dalam hatinya. Dia kali ini mencoba mengulurkan tangannya dan menyentuh lembut penghalang cahaya itu. Pada akhirnya, penghalang cahaya membentuk sebuah riak, dan kali ini tangan dari Lindong benar-benar bisa menembus penghalang cahaya dengan sangat mudah. Melihat adegan ini, Lindong hanya bisa menghela nafas dengan lega. Segera setelah itu, tubuhnya bergerak dan memasuki penghalang cahaya. Setelah Lindong benar-benar memasuki penghalang cahaya ini, dia bisa melihat bahwa penjara penekan iblis bukanlah sebuah tempat yang tenang. Di tempat itu sendiri ada lolongan-lolongan tajam dan juga banyak energi mengerikan telah dipancarkan. Bahkan lolongan-lolongan ini memiliki beberapa sifat yang mengikis kesadaran seseorang. Namun untungnya, Lindong memiliki dua batu simbol yang telah melindungi dirinya beserta dengan batu leluhur. Maka dari itu, Lindong tidak perlu takut untuk menghadapi lolongan dari para Yimo yang ada di tempat ini. Lindong segera melesat ke arah depan dengan hati-hati dan dia melewati penjara penekan iblis sambil mengatakan, beberapa rantai tampaknya telah terkena korosi. Karena sekarang Lindong bisa melihat dengan jelas
ada sebuah erosi yang cukup besar pada rantai-rantai raksasa yang terjalin di tempat ini yang mengikat menara hitam raksasa. Simbol-simbol kuno yang menutupi menara ini kelihatan meredup akibat erosi dari energi Yimo. Hal itulah yang sebenarnya membuat energi Yimo yang ada di tempat ini bisa melarikan diri, kemudian menyelinap melalui celah-celah yang telah terbentuk di penghalang cahaya. Setelah mendengar ucapan dari Lindong, Yan pun kemudian mengatakan, penjara penekan iblis ini telah ada selama bertahun-tahun. Selain itu, Yuan Qian telah merusak keseimbangan energi yang ada di tempat ini ketika dia mencoba masuk ke tahap reinkarnasi. Oleh karena itu, aura Yimo yang ada di tempat ini bisa merembes keluar. Lindong menganggukkan kepalanya. Dia segera menambah kecepatan untuk bisa menemukan guru kegelapan. Lindong benar-benar menyusuri seluruh penjara penekan iblis, dan dia baru menyadari bahwa sebenarnya tempat ini adalah tempat yang sangat luas. Setelah terbang selama setengah jam, Lindong masih belum bisa mencapai ujung dari penjara penekan iblis. Namun detik berikutnya, tiba-tiba saja Lindong mengerutkan kening, dan dia kali ini menguatkan pikirannya. Sebuah suara yang tidak biasa telah ditransmisikan ke dalam telinga Lindong. Dia pun segera menoleh sebelum akhirnya pupil mata dari Lindong menjadi menyusut, karena Lindong bisa melihat bahwa beberapa rantai yang ada di tempat ini tiba-tiba pecah. Suara tabrakan dari rantai satu sama lain telah bergema di dalam penjara penekan iblis ini dengan cara yang cukup memekakkan telinga. Lindong yang bisa melihat salah satu rantai telah terputus. Hal ini membuatnya cukup ketakutan. Yang kemudian Lindong pun berteriak, sebenarnya rantai penyegelnya telah putus. Setelah mengatakan hal ini, Lindong buru-buru kabur dan dia melesat ke arah depan dengan sangat cepat. Detik berikutnya, seekor binatang buas telah mengeluarkan suara raungan yang sangat menakutkan dari arah belakang Lindong ketika rantai itu terputus. Dan kabut hitam yang sangat mengerikan kini telah berubah menjadi ular sanca hitam dengan ukuran 10.000 kaki yang kemudian mengejar Lindong. Ketika Lindong bisa merasakan riak energi jahat di belakangnya, ekspresi di raut wajahnya telah berubah menjadi cukup ketakutan, karena ular sanca itu adalah sesuatu yang telah dibentuk menggunakan energi Yimo yang ada di tempat ini. Hal ini adalah sesuatu yang benar-benar kuat dan juga cukup menakutkan. Lindong yang ketakutan, dirinya kali ini buru-buru menambah kecepatan untuk kabur. Namun sebenarnya ular hitam dari energi Yimo itu juga tidak tinggal diam. Binatang itu dengan kejam menambah kecepatan dan tidak akan pernah membiarkan Lindong lolos dari tempat ini. Namun tampaknya binatang Yimo itu sangat ketakutan dengan rantai-rantai hitam yang ada di penjara penekan iblis. Dia tidak berani untuk berjalan lurus dan harus membuat jalan memutar untuk menghindari rantai besar yang ada di tempat ini. Dan hal ini memungkinkan Lindong untuk bisa menjaga jarak dari ular hitam itu. Namun Lindong tidak merasa senang dengan hal ini. Yang sebenarnya Lindong bisa merasakan banyak kesadaran yang cukup kacau dari ular hitam itu. Dan kali ini kesadaran satu sama lain telah saling memakan, hingga pada akhirnya kesadaran yang paling kuatlah yang telah menguasai ular hitam ini. Hingga pada akhirnya kesadaran dari ular hitam benar-benar hanya menjadi satu kesadaran saja. Sambil terus mengejar Lindong, ular hitam ini langsung berteriak, manusia sialan, batu simbol leluhur sialan. Dalam sekejap saja, tatapan mata ular hitam itu telah berubah menjadi merah darah ketika dia menambah kecepatan untuk mengejar Lindong. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, sebenarnya ular hitam itu telah mencapai jarak yang sangat dekat dengan Lindong. Hal ini membuat Lindong benar-benar sangat terkejut. Detik berikutnya, Yan di dalam tubuh Lindong segera berteriak, Lindong, pergi ke arah kiri, aku bisa merasakan keberadaan dari guru kegelapan. Mendengar teriakan dari Yan, Lindong merasa cukup bersukacita dan tubuhnya kini segera berbelok ke kiri, lalu dia melesat dengan sangat cepat. Yan yang ada di dalam tubuh Lindong sebenarnya juga cukup panik, yang kemudian dia pun mengatakan, Lindong, tambah kecepatan.
Mendengar teriakan Yan itu, Lindong hanya bisa menggertakkan giginya dan dia kini telah melepaskan kecepatan hingga batas maksimal. Meskipun demikian, Lindong masih bisa merasakan aura jahat semakin mendekat dengan tubuhnya. Tatapan mata Lindong berubah menjadi sangat serius ketika dirinya bisa merasakan hal ini, yang kemudian tubuh dari Lindong berbalik. Dia pun melemparkan pukulan yang telah dibuat menggunakan 100 tato naga hijau. Kali ini tinjuan dari Lindong benar-benar menabrak ular hitam itu dengan sangat kuat dan akhirnya dar. Suara yang keras pun bergema di tempat ini. Namun sebenarnya ular hitam tidak mengalami kerusakan sedikit pun. Sebaliknya, tatapan matanya berubah menjadi lebih merah dan menunjukkan sebuah kengerian. Ketika melihat hal ini, Lindong hanya bisa mengutuk dengan marah di dalam hati. Sialan, tinjuanku tidak berguna. Dan Lindong langsung menyerah untuk melakukan pertarungan dengan ular itu. Sebaliknya tubuh dari Lindong sendiri segera bergegas melesat ke arah depan dengan sangat cepat. Beberapa menit kemudian, pupil mata dari Lindong tiba-tiba saja mengeras pada saat dia bisa melihat sebuah tempat yang terdalam dari penjara penekan iblis ini. Di tempat itu, ada banyak rantai hitam yang tidak terhitung jumlahnya sebelum akhirnya berkumpul ke arah tengah. Dan rantai-rantai hitam kuno itu pada saat ini langsung terjalin pada sebuah tahta berwarna hitam. Di atas tahta itu sendiri ada sosok wanita yang telah duduk. Dia tidak bergerak dan seolah-olah hal ini sudah terjadi sejak zaman kuno. Meskipun sosok wanita ini tidak bergerak, namun dia masih memancarkan sebuah riak energi yang sangat menakutkan dari dalam tubuhnya. Hal itu membuat langit-langit yang ada di tempat ini segera bergetar, karena sebenarnya itu adalah guru kegelapan. Siapa lagi orang yang memiliki kekuatan mengerikan dan mampu menekan energi Yimo yang ada di tempat ini selain guru kegelapan yang telah disebutkan oleh Yan sebelumnya? Tatapan mata Lindong terlihat cukup senang. Lalu dia mengatakan, "Aku akhirnya berhasil menemukannya." Namun pada saat ini Yan pun segera berteriak, "Lindong, hati-hatilah!" Setelah mendengar ucapan dari Yan, tubuh dari Lindong tiba-tiba saja berhenti. Segera setelah itu dia melihat pada rantai-rantai kuno hitam kini telah melesat keluar dari tahta itu. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, sebenarnya rantai-rantai hitam dalam sekejap saja kini telah muncul di hadapan Lindong, yang kemudian bersiul melewati telinganya. Hal ini disertai dengan kekuatan yang sangat menakutkan dan tidak terlukis, yang kemudian langsung menabrak ular hitam yang berada di belakang Lindong. Setelah ular hitam itu terkena serangan dari rantai, kini sang ular mengeluarkan teriakan yang sangat menyedihkan. Sementara sosok manusia yang telah duduk di atas tahta itu kini telah membuka matanya. Dalam sekejap saja, suasana di tempat ini berubah menjadi sangat dingin, dan hal itu diselimuti oleh kegelapan yang pekat. Sementara tekanan energi yang sangat menakutkan juga langsung tersebar dalam sekejap saja. Setelahnya, sosok itu pun segera berkata, "Siapa kau? Beraninya kau mengganggu tidurku?" Di dalam kegelapan dan juga kesunyian penjara penekan iblis ini, Lindong telah menyaksikan sosok wanita yang ramping secara perlahan membuka matanya. Dalam sekejap saja, tatapan matanya berubah menjadi sedingin es dan ekspresinya juga terlihat sangat serius. Pada saat ini, Lindong bisa dengan jelas merasakan sebuah aura yang sangat menakutkan dan juga tidak terlukiskan menyebar dari sosok wanita yang duduk di atas tahta hitam. Auranya dengan cepat menutupi seluruh penjara penekan iblis. Dan menara kegelapan yang tidak terhitung jumlahnya di tempat ini juga langsung mengeluarkan suara dengungan. Raungan-raungan yang awalnya telah terdengar di dalam menara-menara itu terasa cukup bergetar, disertai dengan sebuah ketakutan. Karena dia adalah guru kegelapan dan aura di dalam tubuhnya masih sangat mengesankan. Bahkan setelah dirinya ada di tempat ini selama puluhan ribu tahun, Yimo-Yimo yang kuat dan juga menakutkan pada saat ini cukup bergidik di hadapan guru kegelapan. Dari sini, orang bisa tahu betapa kuatnya yang disebut dengan 8 guru besar dari zaman kuno. Lindong kali ini
Sambil melihat wanita itu, dia bergumam, apakah sebenarnya ini adalah aura dari 8 guru yang hebat? Tatapan mata dari Lindong mengandung sebuah emosi yang cukup rumit. Hanya guru kegelapan saja sudah menakutkan seperti ini. Lindong sangat sulit membayangkan bagaimana jadinya ketika dia merasakan aura dari guru es yang telah terbangun. Namun tiba-tiba saja sosok wanita yang duduk di atas tahta melihat pada Lindong dengan tatapan mata yang sangat dingin. Sementara Lindong bisa merasakan sirkulasi energi Yuan di dalam tubuhnya tiba-tiba telah berhenti. Dan kali ini sosok wanita itu kemudian berkata, "Siapa kau?" Lindong pun menangkupkan kedua tangannya. Dia pun segera mengatakan, "Salam tetua." Mendengar kata-kata dari Lindong, guru kegelapan sekali lagi berbicara dengan nada suara yang cukup dingin. "Terlepas dari siapa dirimu, mereka semua yang telah mencoba masuk ke dalam penjara ini akan segera mati." Setelah mengatakan hal ini, tiba-tiba saja beberapa rantai hitam yang besar telah menembus kehampaan. Dan hal ini disertai dengan niat membunuh yang besar telah menembak cepat ke arah Lindong. Hal ini benar-benar membuat Lindong sangat terkejut dan dia ketakutan ketika melihat serangan yang kejam dari guru kegelapan. Melihat serangan ini, Lindong segera melengkungkan dua jarinya. Kilatan cahaya hitam dan juga kilatan cahaya petir kini telah berubah menjadi perisai hitam yang ada di hadapan Lindong. Pada akhirnya, diar! Rantai hitam besar kini tanpa ampun menabrak perisai petir hitam yang telah dibentuk Lindong menggunakan dua batu simbol leluhur. Namun sebenarnya perisai itu masih tidak bisa menahan kekuatan besar dari rantai hitam milik guru kegelapan. Sebelum akhirnya, hanya dalam hitungan detik, perisai milik Lindong kini telah meledak dan rantai hitam besar itu telah muncul di depan dahi Lindong. Namun tiba-tiba saja, batu leluhur kini telah muncul dari dalam tubuh Lindong sambil berteriak, "Tunggu dulu!" Dalam sekejap saja, rantai besar itu kini langsung berhenti dan mereka dengan cepat kembali menarik mundur. Segera setelah itu, sosok wanita yang telah duduk di atas tahta kini langsung berdiri. Dengan suara yang cukup kebingungan, dia langsung mengatakan, "Yan!" Tubuh Yan pun segera keluar dari batu leluhur. Dia melihat pada guru kegelapan sambil mengatakan, "Sejak dulu, kamu masih saja memiliki temperamen yang tidak berubah." Lindong pada saat ini segera tersadar dan dia bisa merasakan tubuhnya telah benar-benar berubah menjadi dingin. Karena sebelumnya, Lindong bisa merasakan ancaman kematian yang besar dari serangan guru kegelapan. Karena guru kegelapan itu benar-benar memiliki niat untuk membunuh Lindong yang dianggap sebagai penyusup. Guru kegelapan melihat pada Yan. Segera setelah itu, dia secara perlahan kembali duduk di atas tahtanya sambil mengatakan, "Aku tidak menyangka bahwa kamu sebenarnya masih hidup." Yan pun hanya bisa tersenyum. Dia segera melirik ke arah Lindong sebelum akhirnya berjalan maju menuju tahta dari guru kegelapan. Dan Lindong pun ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya dia juga berjalan mengikuti Yan dari belakang. Setelah Lindong benar-benar cukup dekat dengan tahta itu, akhirnya dia bisa melihat dengan jelas sosok dari guru kegelapan. Dia adalah seorang wanita yang cantik. Matanya terlihat sangat gelap dan sebenarnya kegelapan di dalam matanya itu terasa sangat dalam. Lindong sangat kesulitan untuk bisa membayangkan bahwa aura yang sangat menakutkan dan bisa membuat seluruh penjara penekan iblis ini bergetar sebenarnya terpancar dari dalam tubuh wanita yang tampak lemah ini. Tatapan mata dari guru kegelapan sambil melihat Yan. Dia segera merutkan keningnya lalu berkata, "Apa yang sedang kau lakukan di tempat ini, Yan? Dan siapa bocah itu?" Yan pun segera menjawabnya. Dia adalah pemilik batu leluhur saat ini. Guru kegelapan mendengar kata-kata Yan itu cukup terkejut. Lalu dia mengatakan, "Pemilik, apa yang sedang kau katakan?" Karena guru kegelapan itu sangat tahu bahwa batu leluhur itu adalah ciptaan terbesar dari leluhur simbol. Oleh karena itu, hanya leluhur simbol yang benar-benar memenuhi syarat untuk menjadi seorang pemilik. Adapun orang lain, jika bisa mendapatkan batu leluhur, tidak bisa dianggap sebagai pemilik sepenuhnya, karena mereka hanya bisa memiliki batunya saja, namun tidak akan pernah bisa
memiliki kekuatan yang ada di dalamnya. Namun pada saat ini, Yan benar-benar mengatakan bahwa Lindong adalah pemilik dari batu leluhur. Itu sebabnya raut wajah dari guru kegelapan menjadi sangat terkejut. Melihat keterkejutan di raut wajah dari guru kegelapan, Yan pun segera mengatakan, "Sudah bertahun-tahun, aku tidak pernah menemukan seseorang yang memiliki afinitas dengan batu simbol leluhur. Dan bocah ini memiliki afinitas yang sama dengan leluhur simbol sebelumnya. Hal itulah yang telah membuatku memanggil bocah ini sebagai pemilikku yang baru." Mendengar ucapan dari Yan, guru kegelapan pun terlihat sangat terkejut. Dia segera melihat Lindong sambil berkata, "Apa?" Sebelum akhirnya dia menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, "Oh, ternyata bocah ini adalah pemilik dari batu simbol yang melahap dan juga batu simbol petir. Ini sebenarnya memang sangat sulit." Guru pelahap pada saat itu telah mencoba mengandalkan batu simbol pelahapnya untuk melihat apakah dia bisa mengendalikan batu simbol kegelapan milikku. Namun pada akhirnya dia telah gagal. Mendengar ucapan dari guru kegelapan membuat sudut mulut Lindong berkedut. Dia benar-benar terkejut bahwa sebenarnya guru pelahap tidak bisa mengendalikan batu simbol leluhur yang lainnya. Dan selama ini Lindong telah mendengar sebuah rumor, ketika seseorang memiliki batu simbol yang melahap, maka orang itu akan memiliki kemampuan untuk bisa mengendalikan batu simbol yang lainnya. Namun ternyata rumor itu tidak sepenuhnya benar. Dan untungnya Lindong memiliki afinitas dengan batu simbol leluhur. Maka dari itu dia pun pada akhirnya berhasil mengendalikan batu simbol yang lainnya. Tidak lama kemudian tatapan mata dari guru kegelapan melihat pada Yan. Segera setelah itu dia berkata dengan nada suara yang cukup lemah, "Aku harap kamu tidak benar-benar percaya bahwa bocah ini bisa mencapai level dari guru kita hanya karena dirinya memiliki afinitas dengan batu simbol leluhur." Mendengar kata-kata itu, Yan pun segera menjawabnya, "Setelah bertahun-tahun ini, banyak individu yang sangat berbakat yang sebenarnya datang untuk menguasai diriku. Namun melalui penglihatan rahasiaku, aku bisa melihat bahwa bocah ini memiliki afinitas yang sama dengan guru kita." Guru kegelapan itu segera mengatakan, "Apapun afinitasnya, itu tidak terlalu penting, karena guru kita tidak hanya mengandalkan hal seperti itu untuk bisa mencapai levelnya." Yan pun segera mengatakan, "Bagaimana kita akan tahu jika kita tidak mencobanya?" Guru kegelapan segera menundukkan kepalanya. Dengan suara yang tenang dan tegas, dia pun menjawab, "Kita tidak memiliki banyak kesempatan untuk mencoba hal lain. Terlebih lagi, sebelum guru kita menyalakan reinkarnasinya, dia telah memberi kita sebuah pilihan terakhir, dan kita akan tetap melakukan yang terbaik untuk bisa membantu adik junior supaya dia bisa mencapai level guru." Karena pada saat itu guru telah mengatakan dialah satu-satunya orang yang memiliki kemungkinan terbesar untuk bisa mencapai levelnya. Mendengar ucapan dari guru kegelapan, Yan hanya bisa terdiam. Segera setelah itu, Yan pun mengatakan, "Tapi bagaimanapun juga masih cukup bagus untuk memiliki pilihan yang lain." Guru kegelapan tidak membalas ucapan dari Yan. Dia segera duduk bersandar pada kursi tahtanya. Segera setelah itu, guru kegelapan melihat pada Lindong dan Yan sambil mengatakan, "Lakukan saja apa yang ingin kamu lakukan. Namun aku masih berharap bahwa kamu akan datang membantu kita di saat yang paling kritis. Aku pada saat ini baru saja terbangun. Oleh karena itu, aku tidak ingin mengekspos diriku sendiri dan keluar dari tempat ini. Jika tidak, maka diriku pasti akan sangat menarik perhatian dari para Yimo itu." Pikiran dari Lindong berangsur-angsur berubah menjadi cukup tenang ketika dia mendengarkan argumen dari guru kegelapan. Sebelum akhirnya Lindong berkata dengan nada suara yang cukup lembut, "Tetua, alasan kita berada di tempat ini bukan untuk berdebat tentang siapa yang bisa mencapai level dari leluhur simbol. Pada saat ini, aura iblis dari penjara penekan iblis sedang merembes keluar, dan itu
sangat membahayakan suku naga yang ada di atas sana. Jika energi Yimo ini tidak segera diatasi, maka posisi dari penjara penekan iblis akan segera terungkap. Guru kegelapan dengan nada suara yang cukup malas, dia menjawab perkataan dari Lindong. Iya, aku sudah tahu dan aku bisa mendeteksinya ketika diriku baru saja terbangun. Orang-orang dari suku naga itu benar-benar tidak berguna. Mereka bahkan tidak bisa menyelesaikan kebocoran energi Yimo yang ada di tempat ini. Apakah monster-monster tua dari suku naga itu tidak mau bertindak? Guru kegelapan, dia tiba-tiba melihat pada Lindong sambil tersenyum. Dirinya pun mengatakan, "Bocah kecil, sebenarnya kamu tidak marah meskipun aku sebelumnya telah menolakmu dengan cara seperti itu." Mendengar ucapan dari guru kegelapan, raut wajah Lindong masih terlihat cukup tenang sebelum akhirnya dia mengatakan, "Guru kegelapan, kau memang tidak salah, karena afinitas itu adalah sesuatu yang tidak terlalu substansial. Meskipun batu simbol leluhur itu sangat kuat, tapi mereka sebenarnya hanyalah objek eksternal. Jika seseorang bisa mencapai tingkat kekuatan dari leluhur simbol hanya dengan mengandalkan objek eksternal seperti ini, maka selama bertahun-tahun ini pasti akan ada banyak orang yang bisa mencapai tingkat dari leluhur simbol." Mendengar kata-kata dari Lindong, raut wajah dari guru kegelapan berubah menjadi sangat serius. Segera setelah itu, dia melihat Lindong dengan penuh minat. Sesaat kemudian, guru kegelapan melihat pada Yan sambil berkata, "Kata-kata dari bocah ini jauh lebih meyakinkan daripada kata-katamu. Namun jika aku harus memilih dia atau adik junior, maka diriku masih akan tetap memilih adik junior." Mendengar ucapan dari guru kegelapan, Yan hanya bisa tertawa terbahak-bahak. Segera setelah itu, Yan pun kali ini mengatakan, "Sebenarnya bocah ini telah bertemu dengan Guru Es." Mendengar kata-kata ini, aura yang sangat menakutkan tiba-tiba saja tersapu keluar dari dalam tubuh guru kegelapan, dan sebuah kegembiraan kini tidak bisa disembunyikan dari raut wajahnya. Guru kegelapan pun melihat Lindong sambil bertanya, apakah sebenarnya adik junior telah berhasil melakukan reinkarnasi? Lindong tidak bisa menahan senyum pahit ketika dia melihat guru kegelapan terlihat cukup senang seperti ini, karena Lindong akan merasakan sakit kepala ketika dia mengingat bahwa Ying Huan Huan sebenarnya adalah reinkarnasi dari Guru Es. Namun guru kegelapan ini tampaknya sangat bersuka cita setelah mendengar berita tentang reinkarnasi dari Guru Es. Tiba-tiba saja Yan pun tertawa dengan cara yang cukup aneh. Lalu dia mengatakan, "Hei, Guru Es itu tidak hanya berhasil melakukan reinkarnasi, tapi sebenarnya dia pada saat ini adalah pacar dari bocah ini." Mendengar ucapan dari Yan, tatapan mata dari guru kegelapan terlihat lebih terkejut lagi. Dan tanpa sadar, pada saat ini guru kegelapan segera tertawa. Tatapan matanya melihat pada Lindong dan dipenuhi dengan emosi yang tidak diketahui. Setelahnya, guru kegelapan pun kali ini mengatakan, adik junior itu sebelumnya adalah orang yang sangat dingin seperti gunung es, dan usianya telah mencapai puluhan ribu tahun. Namun sebenarnya saat ini dia benar-benar memiliki seseorang untuk dia sukai. Mendengar kata-kata dari guru kegelapan, Lindong pun segera menjawabnya, "Tetua, mohon koreksi sedikit. Dia pada saat ini dipanggil dengan nama Ying Huan Huan, dan dia bukan Guru Es." Guru kegelapan hanya bisa tersenyum. Lalu dia mengatakan, Ying Huan Huan ya, bukan nama yang buruk. Namun cepat atau lambat, kau harus menyadari bahwa dia akan segera menjadi Guru Es. Mendengar ucapan dari guru kegelapan itu, ekspresi dalam tatapan mata Lindong berubah menjadi sangat tajam. Dan kemudian Lindong hanya bisa terdiam. Melihat perubahan ekspresi di raut wajah Lindong, Yan pun segera tersenyum. Lalu dia mengubah topik pembicaraan. "Sudahlah, lupakan saja, jangan membicarakan hal ini lagi. Tujuan kita datang ke tempat ini adalah untuk menyelesaikan masalah dari penjara penekan iblis. Dirimu sekarang sudah terbangun, dan seharusnya
kamu bisa mengendalikan penjara penekan iblis ini, bukan? Guru kegelapan pun menganggukkan kepalanya. Tatapan mata hitamnya kini telah berubah menjadi sebuah keganasan ketika melihat penjara penekan iblis yang ada di depan sana. Hal ini membuat guru kegelapan segera mengatakan, meskipun aku baru saja terbangun, mayoritas dari jutaan Yimo yang telah disegel di tempat ini sebenarnya telah dimurnikan, dan hanya beberapa saja yang lebih kuat tersisa di tempat ini. Namun mereka sebenarnya akan segera dihilangkan sepenuhnya. Mendengar kata-kata dari guru kegelapan, Lindong terlihat sangat terkejut. Lalu dia mengatakan, apa? Sebenarnya Yimo yang ada di tempat ini jumlahnya mencapai 1 juta. Itu adalah sesuatu yang cukup mencengangkan dan juga menakutkan. Namun guru kegelapan saat ini segera mengatakan, sudahlah, aku akan segera memperbaiki kebocoran dari penjara penekan iblis ini. Namun kalian berdua harus menyelesaikan energi Yimo yang telah merembes ke atas sana, karena diriku tidak bisa meninggalkan penjara penekan iblis saat ini. Yan pun merasa tidak berdaya, yang kemudian dia mengatakan, energi Yimo yang ada di atas sana adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Pada saat ini, Lindong hanya berada di tahap awal kematian yang mendalam, sementara diriku juga belum pulih sepenuhnya. Kemampuan kita berdua benar-benar masih sangat terbatas. Mendengar kata-kata dari Yan, guru kegelapan segera tertawa. Lalu dia mengatakan, hei Yan, sebenarnya kemana perginya keberanianmu saat itu? Mendengar ucapan dari guru kegelapan, Yan pun segera mengerutkan keningnya. Dia mengatakan, kalian semua telah tertidur di bawah perlindungan dari guru pelahap sampai saat ini. Secara alami, kalian tidak kehilangan kekuatan apapun. Setelah mengatakan hal ini, ekspresi di raut wajah Yan segera berubah menjadi cukup meredup, dan dia hanya bisa menghela nafas dengan dalam. Sementara Lindong tidak berani berbicara apapun ketika melihat perubahan ekspresi dari Yan. Lindong sudah menyadari bahwa sebenarnya guru pelahap telah memicu reinkarnasinya untuk mendapatkan kekuatan besar supaya bisa melindungi 6 guru lainnya ketika mereka tertidur. Sementara guru kegelapan sendiri juga langsung terdiam ketika mengingat tentang guru pelahap. Keheningan di tempat ini berlanjut untuk beberapa saat sebelum pada akhirnya guru kegelapan melirik pada Lindong. Dia mengepalkan tangannya, dan kali ini 5 manik-manik kristal seukuran kepalan tangan telah muncul, dan hal itu mengandung energi kegelapan yang sangat menakutkan. Guru kegelapan pun kemudian mengatakan, ini adalah manik-manik penekan iblis kegelapan, dan ini adalah sesuatu yang telah aku tinggalkan saat itu. Dengan benda ini, kalian seharusnya bisa mengatasi energi Yimo yang telah merembes di atas sana. Lindong pun melihat pada 5 bola kristal berwarna hitam yang telah terbang ke arahnya, dan dengan hati-hati, Lindong pada saat ini segera menangkapnya. Tatapan mata Lindong segera menyipit, karena dia bisa mendeteksi sebuah riak energi yang sangat menakutkan dari 5 manik-manik kristal hitam ini. Bahkan seseorang di tahap samsara, jika terkena manik-manik ini, pasti akan mengalami penderitaan yang berat. Lindong pun segera menghela nafas, yang kemudian dia mengatakan, seperti yang diharapkan dari seorang guru kegelapan. Tidak lama kemudian, guru kegelapan segera melambaikan tangannya untuk mengusir Lindong dan juga Yan sambil mengatakan, sebaiknya kalian berdua segera pergi dari tempat ini, karena aku akan segera menyegel penjara penekan iblis, dan aku akan benar-benar terbangun ketika kita bertemu di waktu berikutnya. Lindong pun segera melirik pada Yan. Segera setelah itu, mereka berdua pun menganggukkan kepala tanpa menunda-nunda waktu lagi. Lindong kali ini menangkupkan kedua tangannya pada guru kegelapan. Setelah itu, dia menyimpan manik-manik penekan iblis kegelapan dan berbalik pergi dari tempat ini. Melihat kepergian dari Lindong, Yan pun segera mengikuti. Namun tiba-tiba saja, guru kegelapan mengirimkan pesan suara pada Yan. Yan, aku harap kamu bisa membantu kita di masa depan. Dan kamu harus tahu bahwa perang dunia ini belum berakhir. Tubuh Yan pun terhenti. Dia tidak menjawab apapun. Yang dilakukan oleh Yan hanya melirik pada guru kegelapan. Segera setelah itu tubuh dari Yan telah melesat untuk menyusul Lindong yang ada di depan sana. Dan dengan cepat,
tubuh dari Yan segera memasuki tubuh dari Lindong. Sementara guru kegelapan sendiri masih duduk di atas tahtanya. Secara diam-diam, dirinya melihat kepergian dari Lindong yang kemudian menghilang di dalam kejauhan. Sebuah jejak semangat kini telah melonjak dalam tatapan mata guru kegelapan. Segera setelah itu, dia mengepalkan tinju sambil bergumam, "Adik junior, percayalah, kita semua akan membantumu untuk bisa mengejar level dari guru, karena hanya kamu yang bisa melakukan hal itu." Kelompok dari Yuan Qian dan juga yang lainnya pada saat ini masih berdiri di tepi lautan energi Yimo. Ekspresi di raut wajah mereka semua masih terlihat cukup tegang dan ada sedikit kecemasan yang benar-benar terlintas di raut wajah mereka semua. Tidak lama kemudian, Yuan Xin pun segera berkata, "Ayah, kenapa masih belum ada kabar darinya?" Pada saat berkata seperti ini, ada sedikit kecemasan di dalam tatapan mata Yuan Xin. Bagaimanapun juga, masalah yang telah terjadi di tempat ini benar-benar akan mempengaruhi seluruh suku naga mereka. Yuan Qian pun secara perlahan dia mengatakan, seharusnya Lindong telah melewati lautan iblis dan dia telah memasuki penjara penekan iblis yang ada di bawah sana. Seorang tetua dari suku naga pada saat ini terlihat cukup kaget, yang kemudian dia pun mengatakan, bocah itu memasuki penjara penekan iblis. Bahkan pemimpin suku saja tidak akan pernah bisa memasuki tempat itu. Mendengar ucapan ini, Yuan Qian pun hanya bisa menganggukkan kepalanya, karena pada saat itu dia sebenarnya pernah mencoba untuk memasuki penjara penekan iblis. Namun Yuan Qian malah berakhir dengan kondisi yang cukup menyedihkan. Selain itu, aura samar yang ada di dalam penjara penekan iblis bahkan lebih menakutkan dari yang telah muncul di tempat ini. Selain itu, Yuan Qian sebenarnya juga telah mencari para monster tua dari suku naga untuk menanyakan seseorang yang berada di dalam penjara penekan iblis. Namun para monster tua dari suku naga itu tidak ingin membicarakan apapun yang ada di dalam penjara penekan iblis. Menurut mereka, ini adalah sesuatu yang sangat tabu dan mereka tidak ingin membicarakan hal ini sedikitpun. Yuan Qian kemudian mengatakan, orang penting yang dikatakan oleh Lindong sebelumnya seharusnya dia berada di dalam penjara penekan iblis, dan seseorang harus memasuki tempat itu untuk benar-benar menemukan keberadaannya. Kemungkinan hal inilah yang membuat King Xi merekomendasikan Junior Lindong. Mendengar kata-kata dari Yuan Qian, beberapa tetua pun segera menganggukkan kepalanya, yang kemudian mereka mengatakan, sekarang yang bisa kita lakukan hanyalah melihat apakah bocah Lindong itu akan bisa kembali dengan selamat. Yuan Qian tersenyum, lalu dia berkata, kita semua harus percaya pada rekomendasi dari King Xi. Setelah mengatakan hal ini, kedua tangan dari Yuan Qian diletakkan di belakang punggungnya. Dia pun segera menutup mata dan menunggu Lindong dengan tenang. Setelah melihat hal ini, orang-orang yang ada di tempat ini hanya bisa menahan kegelisahan di dalam hati mereka masing-masing. Dan kali ini, mereka semua hanya bisa menunggu dengan tenang. Penantian seperti ini berlangsung selama setengah jam sebelum pada akhirnya Yuan Qian membuka matanya yang telah tertutup rapat. Sementara kegelisahan di dalam hati semua orang telah berubah menjadi semakin dalam. Detik berikutnya, tatapan mata mereka semua terlihat cukup gembira ketika melihat pada lautan energi Yimo. Di tempat itu, kali ini telah memiliki sebuah gejolak sebelum pada akhirnya sosok cahaya segera keluar dari dalam lautan energi Yimo. Semua orang pun terlihat cukup bersukacita ketika melihat sosok ini. Salah satu tetua kemudian berteriak, dia telah benar-benar keluar, karena sosok itu adalah Lindong. Dan dengan cepat dia pada akhirnya mendarat di hadapan semua orang sebelum pada akhirnya penghalang cahaya yang ada di tubuhnya kini telah menghilang. Yuan Qian pun sambil tertawa, dia buru-buru berkata pada Lindong, saudara junior Lindong, bagaimana hasilnya? Lindong hanya bisa tersenyum sebelum akhirnya dia mengatakan, aku cukup senang untuk membuat laporan bahwa aku tidak akan mengecewakan kalian semua. Beberapa retakan sebenarnya telah muncul di penjara penekan iblis,
Dan itulah sebabnya aura Yimo telah menembus keluar dari dalam sana. Namun sekarang, tetua yang ada di dalam penjara penakan iblis telah memperbaiki hal ini. Dan semuanya akan segera diselesaikan setelah energi Yimo dari lautan ini segera dimurnikan. Mendengar kata-kata dari Lindong itu, para tetua yang ada di tempat ini merasa cukup gembira. Sementara Yuan Qian hanya bisa menarik nafas dengan lega. Karena jika sampai Lindong tidak bisa menyelesaikan masalah ini, yang akan dilakukan Yuan Qian hanyalah memanggil orang-orang tua dari suku naga untuk segera keluar dari pengasingan mereka. Yuan Qian pun kali ini melirik pada lautan energi Yimo. Sambil tersenyum, dia mengatakan, "Saudara junior Lindong, apakah orang yang ada di bawah sana tidak berniat untuk keluar?" Karena sebenarnya Yuan Qian juga sangat penasaran seperti apa sosok yang telah bisa menekan penjara penekan iblis. Lindong pun segera menoleh pada lautan energi Yimo, dan dia kali ini mengatakan, "Tetua yang ada di bawah sana perlu menekan penjara penekan iblis, dan untuk sementara dia tidak bisa pergi kemanapun. Namun aku percaya bahwa di masa depan nanti dirinya akan segera keluar." Pada saat ini Lindong sadar ketika guru kegelapan benar-benar keluar dari dalam penjara penekan iblis, maka dunia saat itu akan berakhir di dalam sebuah kegemparan yang besar. Mendengar kata-kata dari Lindong, Yuan Qian hanya bisa menganggukkan kepalanya dan dia tidak mengatakan apapun lagi. Detik berikutnya, Yuan Qian menuju ke arah lautan energi Yimo, lalu mengatakan, "Saudara junior Lindong, lautan energi Yimo yang ada di tempat ini sangat mengerikan dan juga cukup merepotkan. Bagaimana caranya kita akan menangani hal ini?" Mendengar pertanyaan dari Yuan Qian itu, Lindong hanya bisa dengan lembut tersenyum sambil mengatakan, "Untuk masalah ini, serahkan saja padaku." Sementara Yuan Qian, dia segera tersenyum lalu mengatakan, "Kalau begitu, kita semua yang ada di tempat ini harus merepotkan saudara junior Lindong." Yuan Jin dan juga para tetua yang ada di samping Yuan Qian hanya bisa menghela nafas dengan lega. Tatapan mata mereka tidak lagi memiliki keraguan pada seorang Lindong. Detik berikutnya Lindong segera menganggukkan kepalanya dan dia bergerak menuju langit di atas lautan energi Yimo. Dengan kemunculan Lindong di atas lautan ini, energi-energi Yimo yang ada di bawah sana sebenarnya telah mulai bergejolak. Dan kali ini, energi-energi Yimo yang sangat besar telah berkumpul. Setelahnya, berubah menjadi ular hitam raksasa. Hal itu segera meraung dengan keras ke arah Lindong. Melihat hal ini, Lindong hanya bisa tertawa dingin sambil mengatakan, "Pada saat ini, sebenarnya kalian masih berani bertindak arogan." Setelah Lindong mengatakan hal ini, sebenarnya ular hitam itu telah melesat ke atas dengan cara yang cukup cepat untuk memberikan serangan pada Lindong. Namun yang dilakukan oleh Lindong hanya terdiam tanpa memiliki ketakutan sedikit pun. Namun detik berikutnya, sebuah sinar yang sangat terang kini telah keluar dari dalam tubuh Lindong dan berubah menjadi cahaya putih yang sangat menyilaukan. Di bawah penyinaran dari cahaya putih ini, ular hitam yang menyerbu dalam sekejap saja mengeluarkan suara jeritan yang sangat menyedihkan, dan aura-aura iblis yang ada di dalam tubuhnya pada saat ini telah menghilang dengan kecepatan yang sangat mengejutkan. Hanya dalam waktu 10 detik, ular itu telah benar-benar lenyap. Pada saat melihat hal ini, Yuan Qian pun segera mengatakan, "Sepertinya saudara junior Lindong ini memang memiliki banyak hal untuk bisa melukai Yimo." Karena Yuan Qian bisa mengetahui bahwa kekuatan dari cahaya putih itu benar-benar berbeda dari batu simbol leluhur yang ada di dalam tubuh Lindong. Dan sebenarnya cahaya putih itu memiliki energi pemurnian yang benar-benar efektif pada energi Yimo. Seorang tetua dari suku naga kemudian mengatakan, namun dengan melakukan hal itu sebenarnya akan segera memicu seluruh lautan energi Yimo ini untuk melakukan pembalasan. Karena pada saat ini mereka semua bisa melihat bahwa lautan energi Yimo yang ada di tempat ini telah bergejolak dan mengeluarkan kekuatan yang cukup menakutkan. Sebelumnya, mereka semua juga telah berusaha untuk melakukan pemurnian, namun akhirnya mereka gagal
dengan cara yang cukup menyedihkan dan malah mendapatkan pembalasan dari lautan energi Yimo yang ada di tempat ini. Baru saja para tetua mengatakan hal itu, tiba-tiba saja sebuah lolongan yang sangat memekakkan telinga kini telah muncul dari dalam lautan energi Yimo. Detik berikutnya, seluruh lautan energi Yimo yang ada di tempat ini telah meletus dan mengeluarkan aura Yimo dalam jumlah yang tidak terbatas. Hal ini segera berubah menjadi ombak raksasa yang secara gila-gilaan menyapu ke arah Lindong yang ada di langit. Menghadapi hal ini, Lindong masih tetap tenang ketika dirinya melihat pada ombak raksasa yang akan segera menyapu tubuhnya. Detik berikutnya, Lindong pun segera mengepalkan tangan dan kali ini sebuah kristal berwarna hitam telah muncul. Lindong segera menjentikan kristal itu yang langsung terjatuh dan melakukan bentrokan langsung dengan ombak besar dari lautan energi Yimo. Pada akhirnya, duar! Suara ledakan yang keras pun terdengar dan semua orang bisa melihat sebuah cahaya hitam telah menyebar dengan cara gila-gilaan. Hal itu segera merubah energi Yimo menjadi kabut putih dan menghilang dalam sekejap. Cahaya hitam itu pun pada akhirnya juga tersebar ke arah bawah dan lautan energi Yimo yang ada di bawahnya kini telah dimurnikan, kemudian meninggalkan sebuah ruang kosong yang besar. Aura-aura Yimo yang ada di sekitarnya kali ini juga telah berubah menjadi lebih tipis, karena pada saat ini sepertiga dari aura Yimo yang ada di lautan ini telah benar-benar dimurnikan. Yuan Qian dan juga para tetua suku naga terlihat terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini. Jelas mereka tidak percaya bahwa Lindong akan benar-benar memurnikan energi Yimo dalam jumlah yang sangat besar hanya dalam waktu yang singkat. Yuan Qian kemudian bergumam pada dirinya sendiri. Cahaya hitam itu mengandung kekuatan yang sangat menakutkan, dan itu seharusnya adalah sesuatu yang telah diberikan pada Junior Lindong oleh seseorang yang ada di dalam penjara penekan iblis. Sepertinya masalah suku naga kita akan bisa diselesaikan hari ini. Setelah mengatakan hal itu, Yuan Qian hanya bisa menghela nafas dengan lega dan tatapan matanya melihat pada Lindong yang masih melayang di langit. Kali ini Lindong segera mengepalkan tangannya. Segera setelah itu, dua manik-manik penekan iblis kegelapan telah muncul dan Lindong segera menjentikkan jarinya. Hal ini membuat manik-manik itu segera terjatuh dan berubah menjadi sinar cahaya hitam yang melesat untuk menghancurkan energi Yimo di lautan energi Yimo saat ini. Diar, diar. Suara ledakan pun bergema di seluruh tempat ini. Banyak raungan tajam segera terdengar setelah dua cahaya hitam menyebar di dalam lautan energi Yimo. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, sebenarnya energi-energi Yimo yang sangat menakutkan itu telah hancur dengan kecepatan yang cukup menakutkan dimanapun hal itu bertabrakan dengan cahaya hitam. Kali ini, kejahatan dan juga rasa dingin serta gelap di tempat ini telah menjadi menghilang. Lindong hanya bisa menundukkan kepalanya ketika dia bisa melihat bahwa lautan energi Yimo pada saat ini benar-benar menghilang. Tanpa sadar, hal itu membuat Lindong segera mengucapkan pujian. Dia memang layak menjadi salah satu dari 8 guru besar. Faktanya, peninggalan yang dia berikan padaku benar-benar melebihi teknik dari seseorang yang berada di tahap reinkarnasi biasa. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, lautan energi Yimo yang ada di tempat ini telah benar-benar dimurnikan oleh manik-manik penekan iblis kegelapan yang telah dilemparkan oleh Lindong. Dan kali ini, di tangan Lindong masih memiliki 2 manik-manik. Dia pun tidak berniat untuk menyerahkan manik-manik ini kepada suku naga. Dan Lindong menyimpannya untuk dirinya sendiri, karena dia akan menggunakannya ketika melawan musuh yang sangat merepotkan di masa depan. Setelah lautan energi Yimo benar-benar menghilang, pada saat ini terlihatlah sebuah lubang yang sangat besar, dan hal itu memiliki kedalaman yang tidak bisa terukur. Di bawah lubang besar ini telah tersembunyi salah satu dari 3 penjara penekan iblis yang ada di dunia ini.
Detik berikutnya, tubuh dari Lindong segera bergerak dan dia menuju ke arah kelompok dari Yuan Qian, lalu mengatakan, "Pemimpin suku naga Yuan Qian, aku telah memurnikan seluruh lautan energi Yimo yang ada di tempat ini. Namun hal yang terbaik bagimu adalah menghindari untuk mendekati penjara penekan iblis mulai saat ini. Karena suku nagamu kemungkinan besar akan menderita kerugian yang cukup serius jika sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Karena dari apa yang dikatakan oleh guru kegelapan sebelumnya, penjara penekan iblis pada saat ini telah mencapai titik kritis di dalam pemurnian energi Yimo. Jika sampai terjadi kesalahan sedikit pun, maka energi Yimo yang ada di dalam penjara penekan iblis pasti akan segera melarikan diri, dan hal itu akan sangat merugikan untuk suku naga." Mendengar kata-kata dari Lindong, Yuan Qian pun segera menganggukkan kepalanya, lalu mengatakan, "Baiklah, aku paham Junior Lindong, dan kamu bisa percaya, mulai saat ini aku akan segera menyegel tempat ini, dan tidak seorang pun dari suku nagaku untuk diizinkan masuk ke dalam tempat ini. Selain itu, kami telah benar-benar merepotkan saudara Junior Lindong kali ini." Mendengar ucapan dari Yuan Qian, Lindong hanya bisa melambaikan tangannya, yang kemudian dia mengatakan, "Apa yang kau katakan pimpinan suku naga Yuan Qian? Sebagai pemilik dari batu simbol leluhur, menghancurkan Yimo itu sudah menjadi tugasku." Ketika Lindong berkata seperti itu, Yuan Qian hanya bisa tersenyum, dan dia bisa merasakan bahwa sepertinya Lindong menginginkan sebuah imbalan. Segera setelah itu, Yuan Qian pun mengatakan, "Saudara Junior Lindong, jika ada sesuatu yang kamu inginkan dari suku naga kita, tolong jangan sungkan-sungkan untuk berbicara. Dan suku nagaku tidak akan ragu-ragu untuk memenuhi semua permintaanmu jika kita memang mampu memenuhinya." Mendengar kata-kata ini, Lindong tanpa sadar berkata dalam hati, "Nah, ini dia kata-kata yang aku tunggu." Ahai. Detik berikutnya, Lindong pun segera terbatuk, lalu mengatakan, "Karena pemimpin suku naga telah mengatakan hal ini, maka aku Lindong tidak akan merasa sungkan lagi. Pemimpin suku naga Yuan Qian, sebenarnya tidak banyak yang kuinginkan, dan kali ini yang aku minta hanyalah persetujuan darimu supaya membiarkan diriku untuk berendam di dalam kolam transformasi naga kuno." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Yuan Qian akan benar-benar mengizinkan Lindong memasuki kolam transformasi naga kuno setelah Lindong memberikan pertolongan besar pada suku naga saat ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob.